Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dewi Kartika Subekti. Berikut video pemanfaatan platform teknologi saya dalam pembelajaran matematika menggunakan model Guided Discovery Learning pada materi fungsi fase F kelas 11 SMA. Kegiatan pembelajaran secara umum terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Pada bagian pendahuluan, saya melakukan beberapa hal, diantaranya mengkondisikan murid agar siap belajar, menjelaskan garis besar rangkaian kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, ini adalah agenda kita hari ini. Apa saja yang akan kita kerjakan selama kegiatan di beberapa jam pelajaran matematika ini. Jadi yang pertama, Ibu akan memberikan asesmen awal dulu. Kita juga ada yang baru ketemu di kelas 11 ya. Kalau kelas 10-2 dulu sama kelas 10-1 itu sudah ketemu sama Ibu. Nah, untuk yang baru ketemu di kelas 11, Ibu belum bisa melihat bagaimana kemampuan awalmu terkait kemampuan numerasi. Nah, untuk itu kita akan melaksanakan asesmen awal dulu. Asesmen awal ini nanti hasilnya akan Ibu cek. Ini nanti akan menjadi rambu-rambu bagi saya untuk menentukan kecepatan belajar. Ya, kalau asesmen awalnya baik semua berarti kan kemampuannya sudah agak baik, Ibu bisa ngajarnya agak cepat. Setelah asesmen awal, Ibu akan berikan materi pengantar tentang fungsi, untuk membuka pemahamanmu tentang fungsi ya, paling tidak tahu dulu, kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Jadi nanti Ibu akan memberikan lembar kerja ini pada masing-masing kelompok, setiap orang akan Ibu berikan 1 buah lembar kerja, silahkan diisi. Kemudian setelah diskusi kelompok, kita akan pilih salah satu kelompok yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Baru setelah itu kita akhiri dengan kuis, pakai handphone kamu mengerjakannya nanti. Kuis tadi berisi tentang yang sudah kamu kerjakan ini. Jadi kalau mengerjakan ini paham, mengerti, maka insya Allah kuisnya nanti akan bagus hasilnya. Baru yang terakhir refleksi. Refleksi itu kita akan merangkum, tanya jawab tentang apa saja yang sudah kamu lakukan selama pembelajaran ini. Bagian yang mudah kamu pahami, mana bagian yang belum kamu pahami. Refleksi dilakukan secara tanya jawab saja ya. Kemudian kita lanjut, berarti yang pertama kita akan asesmen awal terlebih dahulu. Ini silahkan diketik link ini. Nah, silahkan dikerjakan. Itu berisi beberapa soal terkait numerasi. Ya, kemampuan numerasi itu kemampuan yang berkaitan dengan angka. Nah, silahkan dibuka handphonenya masing-masing, ketikkan link ini, kemudian Ibu berikan waktu beberapa menit untuk mengerjakannya. Dalam melakukan asesmen awal, saya memanfaatkan fitur asesmen murid yang terdapat pada platform Merdeka Mengajar. Adapun jenis asesmen yang saya pilih adalah AKM kelas, yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan literasi dan numerasi murid secara individu. Hasil asesmen ini selanjutnya saya gunakan sebagai referensi dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Pada bagian inti, saya melaksanakan 6 tahapan pembelajaran yang mengacu pada model Guided Discovery Learning atau pembelajaran discovery terbimbing dengan mempertimbangkan hasil asesmen murid yang telah dilaksanakan sebelumnya. Tahap pertama pada pembelajaran dengan model Guided Discovery Learning adalah stimulation atau pemberian stimulus. Pada tahap stimulation ini, terdapat beberapa hal yang saya lakukan, di antaranya menjelaskan tujuan pembelajaran, menyajikan peta konsep, dan memberikan materi pengantar terkait fungsi. Dalam menunjang proses stimulasi, saya memanfaatkan Canva for Education untuk membuat bahan presentasi yang menarik. Canva for Education dapat diakses oleh guru dengan menggunakan akun belajar ID yang diterbitkan oleh Kemdikbudristek. Nah, ini dua-duanya ini relasi. Tapi apakah dua-duanya fungsi? Atau dua-duanya bukan fungsi? Atau salah satunya fungsi? Nah, itu yang akan kamu bahas. Tahap kedua yaitu problem statement atau identifikasi masalah. Pada tahap ini, saya memberikan kesempatan kepada para murid untuk mengemukakan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan stimulasi yang telah diberikan. Sebagai medianya, saya memanfaatkan Mentimeter agar murid dapat menuangkan pertanyaan-pertanyaan yang mereka munculkan dan pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dilihat bersama. Dari beberapa pertanyaan yang muncul, murid menyepakati sejumlah pertanyaan untuk dijawab. Pada tahap ini, murid juga akan merumuskan dugaan atau jawaban sementara mereka untuk masing-masing pertanyaan yang telah dipilih. Tahap yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Pada tahap ini, murid dibagi ke dalam beberapa kelompok yang heterogen. Selanjutnya, mereka akan mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber belajar yang mereka miliki, seperti buku teks dan internet secara berkelompok.
Untuk menunjang kegiatan diskusi kelompok dan agar proses belajar murid menjadi lebih terarah, saya juga menyediakan bekerja yang saya buat menggunakan Canva for Education. Tahap keempat yaitu data processing atau pengolahan data. Pada tahap ini, murid mengolah data yang telah mereka kumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Selama proses pembelajaran, saya juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan jenis diferensiasi proses, di mana saya akan memberikan bimbingan lebih banyak kepada murid yang lebih membutuhkan bantuan, serta diferensiasi konten, di mana siswa yang lebih mahir akan mendapatkan soal tantangan. Tahap kelima adalah verification atau pembuktian. Murid membuktikan kebenaran dugaan atau jawaban sementara yang telah mereka rumuskan sebelumnya. Beberapa perwakilan murid akan menjelaskan proses verifikasi mereka di depan kelas. Selanjutnya, tahap ke-6 atau tahap terakhir yaitu generalization atau penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, murid menarik kesimpulan dari proses belajar yang telah mereka lakukan terkait jawaban yang tepat atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dimunculkan. Akhirnya, seluruh tahapan pada model Guided Discovery Learning telah terlaksana. Pada bagian penutup, saya mengajak murid untuk merangkum dan merefleksi. Namun, sebelumnya saya mengajak murid untuk bermain kuis terlebih dahulu menggunakan Kahoot, yaitu sebuah platform pembelajaran berbasis permainan yang bisa dimanfaatkan oleh guru. Melalui Kahoot, murid akan menjawab beberapa pertanyaan terkait materi yang telah mereka pelajari dalam suasana yang menyenangkan. Setelah kuis selesai, saya mengajak murid untuk merangkum dan melakukan refleksi pembelajaran. Kemudian, pembelajaran saya akhiri dengan memberikan informasi umum terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya.